Oke, halo semuanya, selamat sore. Balik lagi bersama Rangga yang pastinya setiap hari Kamis kita di ngobrol bareng Binus Palembang hari ini. Dan hari ini kita bakal membahas tentang ide bisnis baru pada pola kehidupan baru. Nah, jadi buat teman-teman semua mungkin yang lagi pada apa ya kayak lagi ngatur-ngatur strategi, ngatur-ngatur rencana buat buka bisnis di masa pandemi sekarang. Mungkin teman-teman juga bisa memikirkan ide-ide bisnis yang bakal kita bahas hari ini gitu loh. Jadi kayak em, nanti kira-kira ini pas nggak nih ide bisnis yang bakal saya buat ini untuk pandemi sekarang ini gitu loh. Jadi biar teman-teman juga bisa em, apa ya kayak merealisasikan segera bisnisnya. Nah jadi hari ini kita bakal kedatangan seorang apa ya narasumber yang bakal membantu kita memberikan inspirasi tentang ide-ide bisnis ya untuk untuk kehidupan kita yang sekarang ini loh. Jadi kayak pas gitu loh. Oke, kita undang untuk Halo Pak, selamat sore. Suara saya terdengar? ya Ibu dengeran kok. Oke, baik. Tadi Halo Pak, suara Bapak terdengar kecil di saya. oh iya ya. Hari ini gimana? Mohon maaf Pak, masih tidak terdengar. Ya. Kabarnya hari ini gimana ya Bu ya? Oke, baik Pak, kabar saya baik. Bapak apa kabar? Ya baik juga Ibu. Jadi hari ini berbagi ya di Palembang juga mungkin saya hari ini untuk di Palembang. Pak, mohon maaf, kenapa ya Pak suara di tempat saya kenapa kecil ya Pak? Kalau Eh, Bapak dengar suara saya jelas atau Iya, jelas kecil banget. juga? Jelas, jelas Jelas sekali. ya? Iya. Oke, Oke, baik. kalau kita ngalur aja, kita berjalan aja sih Bu ya. Oke, baik Pak. Silahkan Pak. Ya, jadi hari ini buat teman-teman semua kita bakal ngebahas tentang ide bisnis baru pada pola kehidupan baru sekarang. Jadi semoga bisa mendapatkan inspirasi buat teman-teman semua untuk ngobar hari ini. Jadi maaf nih, kita hari ini mukanya zoom semua di layar gitu karena emang katanya ada yang suara kecil. Jadi kurang dimaklumi ya buat teman-teman semua ya. Oke, halo Ibu, selamat sore. Boleh kita perkenalan dulu kali ya Bu ya? Boleh, silakan Pak. Kita mulai. Iya, perkenalkan saya Rangga Ibu ya dari Binus Palembang. Jadi kita di Binus Palembang itu setiap hari Kamis pasti bakal ada yang namanya ngobrol bareng gitu. Jadi untuk hari ini ngobrol barengnya kita bakal ngebahas tentang ide bisnis baru nih Bu. Apalagi untuk pandemi sekarang ini kan mungkin banyak sekali bermunculan ide-ide bisnis baru yang sesuai kondisi dan situasi kita sekarang ini. Nah, jadi hari ini kita bakal minta bantuan sama Bu Rini untuk membagi mungkin ide atau inspirasi buat teman-teman semua nih. Boleh Bu Rini perkenalkan juga Bu. Ibu boleh memperkenalkan diri Bu juga sekalian. Oke, baik. Terima kasih Pak Rangga. Terima kasih teman-teman dari BINUS Palembang. Perkenalkan, nama saya Rini Kurniasari. Saya biasa mengajar di BINUS Online Learning, gitu ya, Business Management. Mata kuliah yang saya ajarkan itu biasanya matematika bisnis, statistik bisnis, seperti itu. Kemudian bisnis economics, gitu Pak. Jadi memang apa ya, mungkin spesialisasi di ekonomi gitu, dan hitung-hitungan. Oke, baik. Eh, Seperti itu Pak. Jadi kita mulai aja Pak ya. Saya boleh mulai bercerita Pak. Oke, boleh kita sharing-sharing aja sih Bu. Ini nanti mungkin dari teman-teman yang lagi join sekarang yang mau bertanya boleh langsung tinggalin di kolom komentar aja. Jadi kita Ya. diskusi, kita sharing gimana sih untuk kondisi sekarang kalau buat teman-teman. Boleh Ibu Ya. silakan. Oke, baik. Izin ya Pak saya untuk bercerita. Oke,
ketika kita mendengar judulnya ide bisnis baru pada pola kehidupan baru, wah ini menarik banget ya, karena kita semua ketika ada pandemi gitu ya, semua aktivitas kita gitu ya berubah total gitu ya. Yang tadinya kita bisa face to face, sekarang kita harus dihadapkan oleh PSBB gitu ya, pembatasan sosial skala besar dan lain-lain gitu ya, sehingga memang jadi pola ekonomi kita juga berubah, Pak. Jadi yang tadinya kita bisa belanja ke pasar langsung gitu ya, sekarang harus beralih ke online seperti itu ya. Kemudian kita biasa mengajak keluarga makan keluar ke restoran gitu ya, sekarang tidak harus pesan ke rumah gitu ya, sehingga kita bisa makan di rumah. Nah, pola yang seperti ini tentu akan mempengaruhi kegiatan bisnis gitu ya Pak ya. Nah, seperti data yang kita ketahui juga gitu ya, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwa memang perekonomian kita mengalami perlambatan ekonomi gitu ya, penurunan gitu ya. Kita sempat di posisi negatif 2% gitu ya. Biasanya kita kalau sebelum ada pandemi kita biasanya 5-6% Pak pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, sekarang menjadi negatif. Nah, tentu kan ini juga akan berdampak gitu ya, berdampak terhadap UMKM tentunya gitu ya, karena lebih banyak UMKM kita kan sebesar 60% menyumbang perekonomian Indonesia seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih gitu ya cara menghadapi penurunan tersebut gitu ya, penurunan ekonomi tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu data ya Pak ya. Saya sudah dapat data nih Pak dari BPS, Badan Pusat Statistik gitu ya. Kita lihat dulu laju pertumbuhan PDB berdasarkan pengeluaran. Yang positif, pengeluaran itu berada di pengeluaran untuk perumahan dan perlengkapan rumah tangga. Ini masih positif 1 Pak. Kemudian yang posisi kedua, yaitu pengeluaran yang masih positif itu adalah kesehatan dan pendidikan gitu ya. Jadi di kondisi saat ini kesehatan dan pendidikan itu masih tetap jadi nomor 1. Lalu yang selebihnya itu negatif Pak, seperti fashion, makanan gitu ya, restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi itu negatif Pak gitu ya. Tapi ketika kita berada di posisi negatif tersebut, kita harus harus melihat peluang. Tetap masih ada peluang Pak untuk kita melakukan bisnis gitu ya. Jadi jangan putus asa, tapi tentu dengan strategi-strategi yang baru nih Pak. Seperti itu ya Pak. Nah, kemudian Pak, menariknya adalah sekarang itu adalah ada fenomena baru, yaitu kegiatan e-commerce meningkat sebesar 53%. Jadi sekarang orang yang mulai bisnis baru itu pasti langsung melakukan kegiatan di e-commerce. E-commerce itu artinya elektronik gitu ya Pak ya. Jadi melalui media elektronik, atau kita bisa bilang online shop gitu ya Pak ya. Nah, itu memang sangat tinggi, perkembangannya langsung 53% gitu. Jadi sekarang sudah beralih ke sana. Nah, jadi ini pola baru yaitu berdagang melalui online atau e-commerce. Seperti itu ya Pak ya. Lalu karena sudah pola ekonominya itu sudah berubah gitu ya, dari yang konvensional, saya bilangnya konvensional Pak, lalu berubah menjadi digitalisasi gitu ya. Nah, kita tentu harus ada pembaruan gitu ya, harus ada pembaruan atau ide-ide yang baru gitu. Nah, setelah saya baca-baca menurut data-data yang ada gitu ya, maka saya bisa berkesimpulan bahwa kita bisa memulai ide bisnis baru gitu ya melalui strategi-strategi. Yang pertama itu adalah tadi saya melihat masih ada peluang berdagang gitu ya, artinya gini. Masyarakat tetap melakukan pengeluaran terhadap beberapa items gitu ya. Yang pertama tadi perumahan dan perlengkapan rumah tangga gitu ya. Perumahan itu ya artinya orang masih bisa beli rumah, properti seperti itu Pak ya. Kemudian perlengkapan rumah tangga itu ya misalnya seperti barang elektronik, sofa dan lain-lain seperti itu Pak. Itu masih ada kesempatan kita berada di sana. Maksudnya berada di pasar itu ya. Kemudian kesehatan dan pendidikan, kemudian fashion itu pakaian, sepatu gitu ya Pak ya. Kemudian skincare, kalau anak zaman sekarang itu harus skincarean Pak. Walaupun di rumah aja tetap harus kinclong Pak. Nah, dan yang keempat ada
makanan ini tetap memiliki peluang yang sangat besar. Nah, tentu dari empat sektor ini kita harus siasati Pak, siasati dengan beberapa strategi. Saya bisa berikan yang pertama, strateginya itu adalah kita harus melakukan digital marketing. Semua teman-teman juga pasti tahu ya, digital marketing saat ini sangat penting. Setuju ya Pak? Ya, benar. Ya. Nah, digital marketing itu bisa dilakukan dengan cara apa sih Pak? Pertama kita bisa melakukan dengan website, artinya kita bisa membuat website gitu ya Pak ya. Oke, kalau biaya website mahal, maka kita bisa menggunakan sosial media gitu ya, atau platform e-commerce yang lain, misalnya seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, itu bisa ya Pak. Nah, itu harus Pak, ide bisnis dimulai dengan, jadi ide bisnis apapun harus dimulai dengan perencanaan digital marketing, harus punya strategi digital marketing. Nah, lalu apa langkah selanjutnya Pak? Setelah Bapak punya website, tentu itu harus ini kan ya, harus tetap dikembangkan. Caranya dengan gimana? Kita harus melakukan search engine optimization. Kalau orang bilang SEO itu loh Pak. Jadi kalau kita search di Google, search engine-nya Google misalnya, nah itu dia akan muncul pertama atau tertinggi gitu ya Pak. Nah ini juga harus dioptimalisasikan. Nah lalu yang selanjutnya adalah media sosial. Setelah Bapak punya misalnya tadi platform Shopee atau website, langsung dipromosikan lewat media sosial nih Pak, seperti Instagram. Nah media sosial yang paling populer saat ini itu adalah yang pertama itu adalah Facebook, kedua YouTube, ketiga Instagram. Nah itu 3 terbesar Pak. Nah kita bisa manfaatin 3 itu Pak. Ya, jadi melalui media sosial kita sudah mulai memasarkan kita punya produk apa sih, websitenya ini, kemudian kalau misalnya kita punya link Shopee, maka kita bisa kasih ke situ ya Pak ya. Nah, setelah kita sudah bisa memasarkan lewat media sosial, lalu langkah selanjutnya adalah customer relationship management. Penting Pak ini Pak. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru dengar nih, apa sih customer relation management? Ini customer relation management itu seperti apa ya? Pasca pembelian. Pasca pembelian tuh artinya kita harus maintain juga Pak. Jadi konsumen yang sudah beli itu kita maintain, artinya kita jaga, artinya dengan cara misalnya kalau mereka komplain kita harus tanggapi melalui servis gitu ya, pelayanan seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita ada promo, kita langsung share nih Pak ke pelanggan kita yang jadi dengan adanya promo atau produk baru, kita bisa memanfaatkan customer relationship management ini. Jadi dengan cara kita tawarin dulu deh produk-produk kita yang baru atau promo-promo kita yang baru terhadap customer yang sudah loyal atau customer yang sudah menjadi pelanggan seperti itu. Nah itu bisa Pak ditingkatkan. Nah itu artinya digital marketing gitu ya. Jadi sudah harus dipikirkan digital marketing apa yang cocok untuk bisnis yang akan kita buat. Nah lalu langkah selanjutnya adalah kemasan Pak gitu. Jadi ketika kita punya produk gitu ya, kita mau jual produk, kita harus kemas dengan baik. Walaupun kita tidak punya produk, misalnya jasanya itu juga harus kita kemas dengan baik seperti itu ya Pak ya. Nah kenapa saya bicara kemasan yang nomor 2 gitu ya selain digital marketing, karena orang itu ketika melihat itu kesan pertamanya itu adalah covernya, bener ya Pak ya. Kesan pertama gitu ya ketika lihat oh produknya kok covernya bagus, kemasannya bagus, saya tertarik gitu ya. Nah maka harus ada inovasi nih Pak di dalam kemasan Pak. Misalnya seperti kemasannya yang unik gitu ya, gambar-gambar yang lucu, menarik gitu ya. Diferensiasi itu artinya ada pembeda dengan pesaing yang lain gitu ya. Nah itu penting. Yang kedua kemasannya yang sekarang itu lagi tren itu adalah kemasan yang mudah didaur ulang Pak. Jadi udah bukan plastik Pak. Gitu. Jadi sekarang itu kemasannya itu kebanyakan misalnya pakai kertas yang bisa didaur ulang gitu atau kemasan unik lain gitu loh. Seperti misalnya sekarang orang jual tanaman itu Pak, itu sudah bukan pakai pot lagi atau bukan pakai polybag plastik Pak, tapi mereka pakai cup seperti apa Pak? Cup untuk kopi ya, terus yang plastik gitu, bukan plastik apa sorry, kardus ya, seperti itu Pak. Jadi seperti itu. Jadi trennya adalah sustainable gitu ya. Jadi artinya kita tetap harus memikirkan sustainabilitas gitu, artinya keberlanjutan terhadap lingkungan itu seperti apa. Nah itu kemasan. Lalu selain itu Pak, kemasan selain mudah didaur ulang dan unik, harus efisien dan mudah dibawa Pak.
gitu. Jadi kan sekarang banyak tuh Pak, apa ya, misalnya yang mudah dibawa, misalnya kalau kita beli minuman gitu ya, kan sebelumnya kita repot kalau misalnya beli minuman terus dipegang cupnya seperti ini gitu ya Pak ya, wah repot sekali. Nah sekarang bisa dikemasin yang bisa ditenteng atau dan lain-lain. Nah itu adalah kemasan yang efisien dan mudah dibawa. Nah lanjut nih Pak, setelah digital marketing, kemudian kemasan, inovasi kemasan, lalu adalah rasa yang unik Pak. Rasa yang unik itu artinya rasa yang yang sebelumnya tidak dimiliki oleh pesaing sebelumnya gitu ya. Misalnya sekarang itu kan yang terkenal itu misalnya apa ya, taro itu pernah ada di masanya gitu ya, misalnya rasa kue rasa taro gitu ya, ubi biru itu ya Pak ya, terus red velvet gitu ya. Nah sekarang kita harus bisa menciptakan rasa yang unik gitu, yang sebelumnya belum ada gitu ya. Misalnya apa ya, misalnya popcorn rasa rendang, wah unik tuh Pak. Popcorn jagung tapi rasa rendang belum ada ya Pak ya. Biar bisa makan popcorn pakai nasi ya Pak. Iya. Atau makan misalnya seperti itu Pak. Kenapa Pak? Sorry Pak, suaranya kecil sekali Pak. Atau apa? Kayak cake ya, atau kayak cake isi rendang atau cake isi kari, itu enak juga tuh Bu. Iya benar Pak. Cake kari benar. Nah seperti itu Pak. Jadi harus rasa yang unik sehingga orang tuh jadi penasaran gitu ya. Ada apa sih gitu kan? Nah artinya orang pertama harus mencoba gitu ya. Ketika kita punya bisnis baru, ketika kita punya produk baru tuh kita harus mengundang orang untuk mencoba terlebih dahulu gitu ya. Nah seperti itu Pak. Lalu yang diferensiasi produk itu ya, diferensiasi produk itu bisa macam-macam ya Pak, bisa dari bentuknya yang unik gitu ya, rasanya yang unik gitu ya, kemasannya yang unik dan lain-lain. Jadi seperti itu Pak, itu adalah strategi. Jadi gini Pak, sebenarnya apapun bisnisnya ketika itu mau dimulai itu semua punya potensi gitu ya. Jadi kalau Bapak tanya terus potensinya apa Bu sekarang? Semua punya potensi gitu ya, asalkan gitu ya, asalkan kalian memiliki strategi gitu. Seperti itu Pak. Inovasi ya, seharusnya kan inovasi buat teknologi gitu. Ini udah Gimana Pak? Sorry Pak. iya. Tadi kita juga udah dapat beberapa buat teman-teman semua nih, udah dapat kayak masukan lah ataupun saran dari Bu Rini tentang gimana buat teman-teman yang mau mulai usaha ya kan, apalagi untuk di situasi yang seperti sekarang ini. Tadi juga Bu Rini udah bilang beberapa bisnis atau beberapa sektor yang mungkin bisa teman-teman gunakan nantinya untuk di zaman pandemi seperti sekarang ini gitu loh. Terus juga yang paling penting itu adalah inovasi, benar kayak kata Bu Rini, itu adalah inovasi yang paling penting karena kalau sama seperti yang lainnya ataupun hampir mirip-mirip dengan usaha lain, ya orang lebih memilih yang kayak pengalaman udah lama gitu. Jadi yang baru, yang seperti kita yang baru mau buka mah dilirik orang aja enggak gitu. Jadi inovasi yang lebih dahulu itu pasti inovasi, benar kan Bu ya? Ya betul Pak. Kayak sebenarnya saya lihat tren kemarin ya Pak, yang waktu Ramadan kemarin, yang Lebaran tahun ini gitu ya. Kan dulu kita trennya itu adalah parcel ya Pak. Parcel itu kan isinya adalah biskuit, sirup, gula, teh gitu ya Pak ya. Sekarang itu adalah trennya hampers Pak. Hampers gitu ya. Orang menyebutnya namanya hampers gitu ya. Nah, lalu bedanya apa hampers dengan parcel? Hampers itu adalah apa ya, lebih unik gitu ya. Misalnya dikasih kemasannya unik gitu ya, kemudian dikasih bunga-bunga gitu ya Pak. Itu harga hampers dibandingkan parcel itu lebih mahal hampers. Bener ya Pak ya? Ya bener Bu. Nah jadi itu Pak, inovasi Pak. Jadi inovasi bagaimana kita membuat barang kita tuh menjadi unik. Walaupun barang kita tuh sejenis dengan yang lain, tapi kita punya keunikan gitu Pak.
Oke. Jadi, Bu, kalau misalnya kita udah gitu, udah misalnya buat buat teman-teman yang mungkin bisnisnya udah jalan nih Bu, bisnisnya udah jalan. Nah, cara untuk mempertahankannya gitu Bu, biar kayak bisnisnya tetap stay di situ tuh gimana caranya Bu? Mungkin ada saran dari Ibu gimana cara untuk mempertahankan gitu? Oke, baik. Cara mempertahankan menurut saya adalah tetap digital marketing, tetapi yang customer relationship management. Customer relationship management itu kan sekarang sudah mulai tren ya Pak, hampir semuanya sudah bisa menggunakan gitu ya. Jadi itu Pak, menjalin terus hubungan yang baik dengan pelanggan. Entah itu dengan cara memberikan diskon, promo gitu ya. Kemudian kemudahan dalam belanja itu penting juga Pak. Sama itu Pak, maintain media sosial. Media sosial itu harus di maintain juga Pak. Misalnya dengan konten-konten yang bagus, foto-foto produk yang bagus, itu penting juga Pak. Ya, jadi sebenarnya biar bisnis kita tetap stay atau bisnis kita tetap bertahan di dunia bisnis itu yang pasti dari kitanya sendiri juga Bu ya. Jadi kalau dari diri kita juga semangat ataupun juga punya motivasi, kita juga bakal jalan gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya bisnisnya jalan ya harus belajar memanage bisnis kalian semua mulai dari sekarang gitulah. Jadi ngomong-ngomong tentang manage gitu ya, bisnis di era sekarang kita ini perubahan dari tahun ke tahun itu lumayan berbeda. Maksudnya tuh kayak apalagi 2 tahun belakangan ini karena kita di Indonesia ataupun di dunia sedang mengalami pandemi kan, jadi mungkin beberapa dari sifat bisnis ini pun juga ikut berubah mengikuti zamannya gitu loh. Jadi sekarang itu lagi keren banget yang namanya, ya bener kayak kata Bu Rini, itu adalah e-commerce. Jadi semua shopper itu pada main e-commerce, mulai dari e-commerce seperti platform-platform seperti Tokopedia, Shopee ataupun Lazada, atau juga mereka lebih main ke sosial media mereka seperti Instagram ataupun TikTok nih yang lagi pada naik-naik juga. Jadi tinggal dari kita aja mempertahankan bisnisnya bagaimana gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang bisnis manajemen nih Bu, kalau misalnya bisnis manajemen di Binus Online Learning ini apa unggulan yang paling utama kalau misalnya teman-teman mungkin ada mau gabung di bisnis manajemennya Binus Online Learning? Oke, baik. Yang pertama gini Pak, kita itu pertama adalah mendukung gitu ya, mendukung mahasiswa untuk berpikir secara manajerial. Manajerial itu artinya pengambil keputusan gitu ya Pak ya. Ketika dia di perusahaan, maka dia bisa mengambil. Halo, suara saya terdengar Pak? Suara saya terdengar atau putus-putus Pak? Iya. Ada tadi putus-putus sedikit Bu, tapi udah jelas lagi. Oke, baik. Kalau gitu saya ulangin Pak. Jadi gini Pak, di bisnis manajemen kita berfokus pada pertama kita adalah mengajarkan mahasiswa kita berpikir secara manajerial. Manajerial itu artinya seseorang yang bisa mengambil keputusan Pak. Entah itu dia mengambil keputusan sebagai pemimpin di perusahaan gitu ya, atau pengambil keputusan di bisnisnya sendiri gitu. Jadi kita mengajarkan seperti itu Pak, manajerial yang sebagai pengambil keputusan. Nah, tentu kita akan belajar mata kuliah seperti managerial economics gitu ya, entrepreneurship gitu ya. Nah, selain itu kita juga ada loh Pak pelajaran digital marketing juga ada gitu ya. Kemudian ada e-marketing gitu ya. Kita ikut perkembangan zaman juga Pak mata kuliah kita. Jadi yang sekarang itu kita masukkan ke dalam mata kuliah supaya mahasiswa itu selalu update dengan tidak hanya dengan ilmu tetapi juga dengan kondisi perekonomian sekarang gitu Pak. Iya. Jadi sekarang buat teman-teman juga kalau misalnya
pengen bagaimana sih biar nanti bisnis teman-teman semua mungkin apa ya, bertahan ataupun makin naik lagi. Yang pasti buat teman-teman harus belajar dengan manage. Kayak manajemen itu paling penting dalam sebuah bisnis. Nah, di sini kita di Binus Online Learning, kita punya salah satunya jurusan yang namanya Business Management. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kuliah di manajemen atau punya mungkin tarikan dalam dunia bisnis, teman-teman bisa bergabung di Binus Online Learning. Nah, sekarang kita lagi buka pendaftaran juga nih, lagi untuk di Palembang. Kita punya banyak banget beberapa beasiswa khusus buat teman-teman semua. Jadi nanti buat teman-teman kalau misalnya tertarik dengan bisnis manajemen, teman-teman bisa langsung konsultasi atau tanya-tanya dulu sama kita di 0813-7338-1038 atau teman-teman bisa DM ke Instagramnya Binus Palembang. Oke, Ibu boleh dong mungkin terakhir ya, saran mungkin buat teman-teman semua nih, kalau misalnya mau membuka ataupun ya buka usaha mereka lah gitu. Itu saran dari Ibu Rini sendiri gimana, Bu? Boleh silakan, Ibu. Oke, baik. Yang pertama itu adalah harus inovasi. Inovasi itu harus dipikirkan apa inovasi saya, apa temuan saya untuk produk saya sehingga produk saya itu terdiferensiasi, mengalami ada perbedaan dengan pesaing saya gitu ya. Maka itu satu. Kedua, selalu update diri gitu ya. Update diri itu artinya perkembangan ekonomi sekarang tuh apa sih? Oh, sekarang digitalisasi loh. Oh, kalau digitalisasi berarti saya harus mengikuti tren penjualan yang menggunakan media elektronik gitu ya, kemudian media sosial gitu ya. Nah, jadi itu Pak. Jadi sebenarnya menurut saya selalu perbarui diri sendiri, selalu update diri sendiri dengan berbagai macam ilmu gitu ya. Kemudian bisa dengan membaca juga dari internet, dari jurnal gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi intinya perkaya diri sendiri dulu gitu ya. Ketika diri sendiri sudah memperkaya ilmu gitu ya, maka dia bisa langsung, oh saya punya inovasi, oh saya punya ide, oh saya punya strategi gitu Pak. Jadi yang penting selalu update diri sendiri gitu ya, sehingga diri sendiri bisa menentukan gitu ya. Karena kalau kita punya bisnis, tentu kita yang pelaku yang memiliki strategi gitu ya. Ketika kita punya bisnis, maka kita menjadi penentu strategi tersebut. Nah, sebagai penentu strategi Pak, kita nggak boleh spekulasi Pak, tidak boleh spekulasi ya Pak. Harus memiliki data gitu. Jadi tidak boleh saya mau buka usaha bakso tapi saya mau spekulasi aja, tidak bisa Pak. Harus ada data yang mendukung, misalnya pangsa pasarnya, kemudian kira-kira pendapatan penduduk tersebut itu seperti apa gitu. Jadi harus ada data Pak gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan harus punya data. Nah, data itu dapat dari mana sih Pak? Banyak Pak. Sekarang ada dari BPS, dari Bank Indonesia, pokoknya banyak Pak. Dari internet, dari jurnal, itu banyak data. Nah, jadi itu Pak, saran saya satu, memperkaya diri sendiri sehingga nanti akan muncul inovasi dan update terhadap teknologi. Oke, baik. Makasih ya Bu Rini ya udah nemenin kita setengah jam dari tadi nih untuk bahas tentang gimana sih buat teman-teman yang mungkin mau mulai bisnis pada pola kehidupan baru ini ya. Jadi kayak ide-idenya tolong makan lagi buat teman-teman semua, apalagi di zaman yang sekarang ini gitu ya, persaingan juga semakin ketat dan ya pandemi masih belum ada kabarnya mau hilang dari muka bumi, itu belum ada kabarnya. Jadi teman-teman juga harus tetap defense sama kondisi sekarang gitu loh. Jadi buat Bu Rini juga yang udah nemenin kita, terima kasih Bu atas atas pengetahuan barunya ya, wawasannya juga kita semakin berkembang gara-gara Ibu juga hari ini ya Bu. Oke, jadi mohon maaf juga Bu kalau misalnya selama kita melakukan ini ya mungkin jaringannya ataupun juga beberapa cara yang lainnya. Next kita bisa ketemu lagi kobar-kobar berikutnya bareng Bu Rini buat teman-teman semua. Makasih Bu Rini atas waktu. Terima kasih Pak, terima kasih Binus Palembang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, boleh Ibu kalau misalnya Ibu mau juga boleh.
Oke, baik. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, buat Terima teman-teman kasih. semua, terima kasih yang udah join. Kita ketemu di minggu-minggu berikutnya yang bakal dengan tema-tema yang keren lagi. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih udah join. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.